Timnas Indonesia di pertandingan pertamanya pada gelaran Piala AFF Asian Cup 2024 telah berhasil memenangkan pertandingan menghadapi Myanmar dengan skor tipis 1-0. Namun, walaupun Timnas Indonesia meraihkan kemenangan, netizen Indonesia masih belum puas dengan permainan lokal sehingga Timnas U22 banjir kritikan dari netizen Indonesia. Berikut komentar netizen Indonesia. Depan kurang banget kreativitas. Emang sih pemain muda, tapi sayang mainnya membosankan. Apalagi Hoki Caraka. Aduh, Anda yang main full squad, nggak kebayang udah berapa gol tercipta. Kurang chemistry kalau kata orang-orang mah. Betul kan prediksi saya, Hoki cuma lari-lari doang. Dia tidak ada bekal apa-apa untuk bermain di striker. Mungkin lebih bagus jadi back. Untung menang, soalnya babak pertama kacau mainnya. Kakak dan Faris bikin kesalahan terus, dan masuknya Victor Dethan dan Asnawi mengubah permainan menjadi lancar. Hanya sedikit yang perlu dipoles di Timnas Garuda Muda di Piala AFF, yaitu kerja sama tim. Betul dugaan saya, Hoki tidak mampu berbuat apa-apa. Dia tidak punya bekal untuk bermain di AFF. Power, skill, teknik, speed, mental, dia tidak punya semua itu. Sepertinya lawan Vietnam kalah. Ya, kalau seperti tadi, bisa-bisa nasib kita bisa sama dengan Timor Leste. Ayolah boy, semangat. Gak ada yang spesial dari permainan Indonesia, malah skill kalah dengan Myanmar. Lihat permainan untuk striker, kenapa tidak memainkan Malik Rizaldi daripada Hoki Caraka? Malik jauh lebih bahaya di depan gawang lawan daripada Hoki. Mimpilah bisa main bagus pemain lokal. Main badminton aja cocoknya individual. Kalau lihat permainannya seperti ini, bisa lolos semifinal aja udah beruntung. Semoga pertandingan selanjutnya lebih baik lagi. Sampai ketiduran nonton timnas. Ada yang sama, saking bosennya mainnya kacau. Mental pemain U22 kurang tenang, makanya Indonesia nggak pernah juara AFF. Lini pertahanan yang tidak menjanjikan, banyak peluang dari Myanmar dikarenakan pertahanan yang lemah. Tak layak lawan Vietnam kalau begininya mainnya. Pemain lokal sesuai harapan Toel, perlu banyak evaluasi semalam. Mantap Timnas Indonesia bisa mengalahkan Timnas Myanmar. Babak kedua, permainan terlihat lebih hidup setelah masuknya Asnawi serta Rafael Struijk. Masih banyak yang perlu dibenahi, salah passing dan juga penyelesaian akhir kurang bagus. Terbukti yang cetak gol malah Asnawi. Yang penting menang dulu. Lihat permainan timnas serasa berat untuk juara. Kalau begini permainan King Indonesia susah mau kalahkan Vietnam. Mantap pemain lapis 3 bisa ngalahin skuad full Myanmar. Jauh beda kualitasnya. Para anak muda ngalahin timnas senior Myanmar. Padahal Myanmar main di kandang, udah gitu timnas Garuda U22. Tetap saja Myanmar kalah. Bagus, terutama di babak kedua. Cuma di menit-menit akhir, itu bek ngapain nyundul bola ke belakang kotak penalti sendiri. Ada pemain lawan lagi. Syukur deh menang dari gol Hoki. Banyak yang harus dibenahi. Ingat, ini timnas U22 ya dek. Ya, mari didukung. Lawan Vietnam dan Thailand dah lah. Tapi semoga ada keajaiban. Ini skuad timnas dek masalahnya. Untunglah pakai U20, nggak kebayang kalau pakai senior betulan. Sesuai permintaan Bung Toel. Seharusnya PSSI malu dan sadar karena sering menggunakan pemain naturalisasi untuk bermain di timnas Indonesia. Bagaimana nanti nasib pemain lokal ke depannya yang karirnya bakalan redup akibat ulah PSSI yang terlalu sering memakai pemain naturalisasi. Mungkin ini taktik Sintayong seperti yang kita ketahui, taktik STY susah ditebak dan susah menang. STY bosen diomelin Bang Toel, jadi diturutin mainkan pemain lokal biar Pak Toel senang.
Permainannya babak satu enggak menghibur, banyak kesalahan pada umpan dan perebutan bola yang kalah. Tim senior Myanmar lagi belajar cara main bola yang benar sama timnas U22 Indonesia. Fun football. Tipis harapan timnas Indonesia lolos fase grup, calon jadi bulan-bulanan oleh Vietnam kalau seperti itu permainannya. Hahaha, karakter nggak berubah lokal mah, lawan Vietnam habis nanti. Benar-benar parah, seharusnya VAR digunakan untuk mengecek insiden yang terjadi di paruh pertama. Benar-benar tidak berubah turnamen yang satu ini. Nah, udah kelihatan kalau makai pemain lokal, mudah-mudahan Toel nonton. Beruntung Indonesia tidak menggunakan pemain utama, sangat berbahaya main di ASEAN Cup. Masih jauh dari timnas yang senior, mainnya masih jauh dari yang diharapkan. Arhan dipasang di bek sayap kanan, Arkan dan Hoki bersamaan main, yang notabene striker malas jemput bola. Zananin jadi starter. Kalau begini terus ke depannya, waduh, ini kalau tak berbenah Sintayong kacau nih. Ya lumayanlah pertandingan perdana Indonesia. Mohon ditingkatkan lini tengahnya. Kalau lihat di babak pertama, lini tengahnya kacau, nggak ada koordinasi, build up serangan nggak terjadi di tengah seperti timnas zaman dulu, long pass dari bawah ke depan. Kelihatan permainan pemain lokal dan diaspora pemain lokal, walaupun pelatihnya Messi, kalau pemainnya lokal tetap sama jika pelatih lokal. Ini baru pertandingan awal guys, masih belum dapat chemistry-nya dan ada beberapa pemain debutan. Intinya timnas belum nemu permainannya. Sudah bagus Garuda Muda, dengan skuad termuda bisa raih poin, sudah bagus, walau banyak yang harus diperbaiki, terutama passing dan finishing. Sungguh super eksperimen Coach STY, sangat-sangat berani semua pemain muda, terlihat permainannya. Semoga para pemain muda bisa menghandle serangan-serangan Vietnam jika bertemu nanti. Sudah jangan banyak ekspektasi, anggap saja ini cuma latihan untuk mencoba berbagai strategi dan mencari bibit baru. Ujian Sintayong sebenarnya lolos Piala Dunia. Malas nonton timnas kalau ada Arkan, Kakak, sama Hoki. Selamat Garudaku, yang penting hari ini kita menang. Ada banyak kekurangan, biar menjadi evaluasi dan kita perbaiki untuk selanjutnya. Bangga pada kalian. Udah paling benar senior lokal dimainin. Harap tenang saudara-saudara, ini baru pertandingan pertama. Sabar, percaya sama Coach STY dan pemain.